Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang ingin tampilan dari tema HP Xiaomi, Poco, Redmi, dan Redmi Note kalian punya tampilan yang keren banget dan juga punya kustomisasi yang sangat banyak banget, kalian bisa cobain tema ini. Salah satu kustomisasinya adalah yaitu kalian bisa merubah dynamic island-nya jadi seperti ini ya. Nanti kalau ada notifikasi dia akan muncul di bagian dynamic island. Dan juga punya banyak kustomisasi seperti depth wallpaper dan juga ada dock bar, dan juga di situ kalian bisa mengganti secara penuh pada lock screen dan juga home screen-nya. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah di sini tampilannya memang punya style ala-ala iOS banget ya. Jadi untuk tampilan dari layout lock screen-nya ini memang punya tampilan ala-ala iOS. Yang menarik adalah pada bagian dynamic island-nya ini ada animasinya seperti ini ya. Jadi kemudian untuk mengganti kustomisasinya, nah ini karena video ini lumayan lama ya, jadi kalian harus memperhatikan kustomisasinya agar tidak ketinggalan dan juga di situ tidak ketinggalan pada fitur-fiturnya. Meskipun nggak secara full semuanya, tapi saya ulas bagian yang penting-penting dan biasanya kita pakai saja. Oke, pertama-tama kita aktifkan menu full unlock-nya, yaitu dengan cara ketuk 2 kali pada bagian bawah seperti ini ya. Nah, di sini ada banyak sekali karena ini tema backup dari tim seluruh Cina, jadi teksnya masih Cina ya. Jadi kalian yang pertama, nah di sini ada tab paling ujung kiri ya. Kalian perhatikan ujung kiri pojok atas ini untuk mengganti dynamic island-nya. Nah ini ada 6 model yang bisa kalian pilih. Nah ada model ular, kemudian ada, nah ini bisa jalan-jalan ya. Kalau kalian perhatikan, nah ada animasinya yang sangat lucu sekali. Nah seperti ini. Nah kalau kalian rubah ini mode astronot, nah ini bisa, nah ini jadi keren seperti ini. Nah untuk kustomisasinya adalah yang pertama ini untuk merubahnya, kemudian ini juga bisa dynamic island atau di situ jadinya adalah tidak berubah atau statis. Nah di sini untuk merubahnya, nah contoh jika kalian rubah yang ada animasinya, kalau kalian pilih tab pada bagian sini, maka di sini akan berubah jadi tidak mempunyai animasi. Nah, atau animasinya jadi off. Nah, ini ya. Kemudian untuk bagian sini untuk menghilangkan. Nah, jadi kalau kalian nggak suka ada dynamic island, kalian hilangkan pada bagian sini ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, oke. Jadi jika kalian aktifkan, nanti kalau ada notif dia ada di tampilan sini. Nah ini sangat keren sekali. Nah ini untuk dynamic island-nya. Nah untuk bagian sini untuk merubah posisi atau layout posisi dari dynamic island-nya. Jika kalian geser ya, nah ini dia akan ke kanan sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Karena posisi tiap HP pasti beda-beda. Ini untuk ke bawah dan ke atas ya. Nah ini kalian posisikan sampai pas di HP kalian. Nah gini ya. Oke, tab selanjutnya, nah ini yang kedua adalah untuk mengganti model widget dari jamnya. Nah ini ada 6 model seperti ini, bisa kalian pilih. Kalau saya suka yang ini atau yang ini. Nah jadi tampilannya cukup jelas dan disitu terlihat tidak standar banget gitu ya. Nah di sini juga sama, ini untuk mengganti layoutnya. Nah seperti ini. Nah ini untuk atas bawah, ini digunakan untuk kalau kita pakai depth wallpaper ya. Nanti ada kustomisasinya. Ini untuk besar dan kecilnya. Nah ini sangat keren banget. Jadi jika kalian ingin tampilnya lebih besar, kalian bisa membesarkan di bagian sini. Untuk yang selanjutnya, nah ini adalah notif widget cuaca. Nah ini tinggal kalian pilih, nah maka akan berubah seperti ini ya. Nah ini tidak bisa di custom, sudah saya explore, ternyata di kustomisasinya memang nggak bisa dirubah untuk teks Xiaomi 15 Ultra nya. Saya kira bisa dirubah, ternyata memang nggak bisa dirubah. Nah seperti ini. Oke, di sini juga sama, kalian juga bisa merubah layoutnya.
kemudian yang sini atas bawah, kemudian bawah sendiri untuk memperbesar dan memperkecil ukuran dari status widget cuacanya. Nah ini, kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah untuk widget bawahnya jam, ini untuk yang samping kiri ya. Nah jadi ini beda-beda, nah seperti ini. Jadi kalau kalian pilih, maka yang berubah hanya bagian kiri saja. Yang selanjutnya atau yang terakhir, mohon maaf, jadi untuk merubah bagian kanan, kalian rubah pada bagian sini. Nah ini bagian tengah. Nah ini untuk merubah bagian kanan sini. Nah dia akan berubah seperti ini. Nah kalian tinggal sesuaikan saja sesuai dengan kesukaan kalian. Nah untuk yang di sini ini juga sama. Nah ini untuk merubah. Kalau kurang ke bawah kalian tinggal geser gini saja ya, atau kalau mendekati pada jam widget. Ini untuk memperbesar dan memperkecil. Nah seperti ini kalian tinggal sesuaikan saja. Nah ini sangat keren banget. Nah jadi kalian ingat-ingat ya customisasinya. Oke, jika sudah tinggal kalian tap pertama seperti ini atau pada tab bagian bawah. Oke, sekarang kita tap pada bagian bawah sini ya. Nah untuk bagian pojok kiri bawah ini untuk merubah warna dari widgetnya seperti ini. Nah tinggal kalian sesuaikan. Jika wallpapernya sudah cocok, kalian tinggal merubah-rubah warnanya. Ini untuk transparansinya. Nah saya biarkan putih saja biar standar. Nah yang selanjutnya adalah untuk yang kedua, ini adalah untuk notif ya. Jadi kalau kalian pilih bagian tengah sini, maka notifnya di sini akan hilang. Nah ini untuk menghilangkan notif yang ada di lock screen. Nah seperti ini. Nah jadi saya kembalikan. Nah nanti akan muncul di sini ya. Nah ini untuk notif dari notifikasi aplikasi. Nah ini nomor 2. Yang selanjutnya adalah tab nomor 3, ini untuk mengganti wallpapernya. Nah kalian perhatikan ini wallpaper bawaannya. Nah seperti ini sudah support efek depth wallpaper yang sangat keren-keren banget. Nah gimana menurut kalian? Tema ini tentunya sangat mantap banget. Nah jika kalian rubah pada bagian wallpaper sini, maka wallpaper di tampilan home screen maka ikut berubah. Jadi tampilannya seperti itu ya untuk bawaan ya. Karena untuk depth wallpaper custom ini tidak akan merubah seperti di lock screen-nya. Oke, sekarang kita ke tampilan custom dari efek depth wallpaper. Nah, ini yang kedua. Nah, ini untuk merubahnya. Nah, jadi tampilannya jadi seperti ini ya. Nah, tampilannya. Kalau kalian ingin merubah wallpapernya, caranya adalah, saya ulangi lagi, kalian pilih pada tab kedua ini atau tab yang ketiga pada bagian wallpaper. Setelah itu kalian ketuk pada bagian sini. Nah, nomor 2 dari kiri ya, nomor 2 dari kanan ya. Kalian ketuk seperti ini. Nanti kalau HP kalian dikunci langsung saja kalian masuk. Nah, ini ke aplikasi tema, kustomisasi tema. Nah, seperti yang sudah biasa saya share di tutorial video-video saya sebelumnya. Oke, langsung saja di sini tidak ada masukin password, langsung saja pada bagian atas ini JPG, yang kedua adalah PNG. Nah, langsung saja ya. Saya rubah di sini dengan motif Gundam. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya, nah ini kalau kalian langsung saja nggak apa-apa, contoh ya. Nah sekarang kita rubah. Nah tampilannya jadi makin keren banget ya. Jadi tampilannya jadi terlihat bagus banget. Nah gimana menurut kalian? Kalian tinggal merubah-rubah secara custom tadi ya. Nah, tinggal kalian sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah seperti ini. Atau mau kalian ganti warnanya juga bisa banget. Oke, untuk kustomisasi yang selanjutnya kita ulangi lagi, yaitu pada tampilan kustomisasi tema ya. Di bagian bawahnya, nah seperti ini kalian ulangi lagi. Nah di sini
Setelah kalian mengganti efek the wallpaper, nah di sini ada tampilan yaitu dock bar. Nah ini yang paling atas ini adalah untuk efek blur, yang paling tengah ini adalah untuk mengaktifkan dock bar di tampilan home screen. Nah ini tampilannya seperti ini. Kemudian ini untuk custom dari layoutnya, kalian tinggal pilih-pilih atau custom ya. Jika nggak cocok kalian tambah dan kurangi saja. Karena untuk di HP saya Poco F6 ini tampilannya sudah cocok seperti ini. Jadi yang sudah di F6 barangkali mungkin cocok, kalian bisa settingannya seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini mohon maaf ternyata bisa dirubah ya, untuk merubah di tampilan widget. Nah ini kalian bisa rubah, contoh saya ganti profile Zen Mustafa gini. Nah nanti akan berubah. Oke, sekarang kita cek. Nah sudah berubah. Nah kalian bisa perhatikan, nah tampilannya sudah berubah. Mohon maaf di keterangan saya itu tidak berubah. Nah ternyata bisa berubah ya, kelewatan saya mengeksplornya. Maksudnya yang tidak bisa berubah itu yang bagian sini ya. Nah tapi yang di sini masih bisa berubah. Nah oke. Nah untuk tampilan selanjutnya, nah pada bagian sini ini untuk merubah pada efek the wallpaper, tapi ini menggunakan super folder. Nah jadi yang biasa menggunakan super folder bisa dikustomisasi pada bagian sini. Cuma di sini karena teks-teks Cina ya, jadi saya masih belum paham untuk mengeksplorasinya. Next kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini untuk wallpapernya ini bisa blur karena saya sudah mengaktifkan pada bagian sini ya. Jadi kalian aktifkan pada bagian tema, kemudian kustomisasi tema, lalu lock style, lalu pilih customize. Nah kalian geser pada bagian dock bar tadi ya. Nah pada bagian sini. Nah ini jika kalian nonaktifkan maka tampilannya jadi tidak blur. Nah tampilannya jadi normal seperti ini. Jika kalian aktifkan lagi dia akan blur. Untuk berubah wallpapernya dan juga dock bar kalian aktifkan pada bagian sini. Nah ini untuk dock barnya. Nah kalian kembalikan dulu untuk tampilan wallpapernya. Nah ini contoh ini ya, punya nuansa orange. Nah sekarang saya rubah lagi untuk efek the wallpaper. Sekarang kita ke tampilan. Nah jadi ya kalau nggak berubah kalian matikan dulu sebentar seperti ini, lalu kalian masuk lagi. Nah oke, yang selanjutnya adalah pada bagian widgetnya. Nah, pada bagian widgetnya, nah di sini adalah tampilannya punya tampilan style yang menarik. Sayangnya di sini tidak bisa di custom ya. Setelah saya explore, saya ketuk 2 kali pada bagian-bagiannya biasanya tersembunyi. Ternyata memang nggak bisa dirubah. Tapi di sini masih aman. Nah, untuk teksturnya masih ada sedikit ya, tapi nggak apa-apa karena di sini jamnya masih jelas banget. Cuacanya di situ juga masih jelas banget. Nah untuk pada bagian icon apps-nya, nah ini memang sekilas stylenya ala-ala iOS, tapi ini untuk iconnya ini nggak iOS banget ya, ini standar menurut saya. Nah jadi tampilannya masih standar banget seperti ini. Nah jadi tetap bagus. Next kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan di sini juga icon sistemnya berubah ya. Nah ini memang nggak banyak kustomisasi atau stylenya memang terlihat masih standar. Saya menggunakan mode dark mode. Nah jadi tampilannya seperti ini. Next kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru di sini ternyata tampilannya di situ seperti default ya. Default dari HyperOS. Nah tampilannya bulat-bulat seperti ini. Untuk bar sinyalnya, nah seperti ini tampilannya.
stylenya ya. Nah, jadi dibilang mirip iOS juga nggak begitu. Nah, untuk baterainya ya sedikit mirip, tapi sebenarnya nggak mirip-mirip banget. Ini bisa dibilang masih custom ya. Jadi ini memang stylenya tidak mirip iOS banget. Next kita ke tampilan pesan dan juga dial pad. Nah, untuk dial padnya ini bulat-bulat, stylenya ala iOS. Untuk tambah kontak atau daftar kontak ini masih standar. Lalu untuk pesan, nah di sini juga sama standar, tidak ada yang berubah untuk elemen-elemennya. Nah, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya seperti biasa ya. Seperti pada tutorial saya sebelumnya. Langsung saja kalian masuk ke file manager seperti ini. Lalu kalian cari file yang sudah kalian download seperti ini ya. Kalian move atau kalian copy boleh. Nah, di sini saya move saja. Lalu pilih folder MIUI, lalu pilih backup, pilih all backup, lalu kalian kopas di sini ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, sekarang kembali ke tampilan setelan tambahan. Kalian masuk ke setelan tambahan, lalu kalian pilih backup and restore, mobile device. Kalian buka, lalu kalian pilih restore. Nah, di sini kalian pilih. Nah, di sini karena saya banyak banget. Nah, untuk backup yang terakhir itu adalah, atau yang paling bawah ini adalah backup yang paling baru atau yang baru kalian gunakan atau baru kalian copy dan paste di folder backup tadi. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kalian centang saja satu gini saja biar nggak ke restore semua. Kalian klik restore, tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, kalian restore, kalian masuk ke aplikasi tema, lalu pilih temanya ya. Kalian pilih temanya yang ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Karena ini dari Theme Store Cina, jadi tampilannya seperti ini. Tema ini sebenarnya juga sudah support iOD. Nah, seperti ini tampilan iOD-nya. Buat kalian yang HP-nya support iOD, kalian bisa menerapkan tema ini. Nah, jadi tinggal kalian terapkan saja ya. Oke, gimana menurut kalian tampilan dari tema ini? Tentunya customisasinya sangat melimpah sekali dan juga terlihat keren banget. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.